Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih lima aghlika wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi wa harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala nabiyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al mar'u yuhsyaru ma'a man ahab. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah yang sangat saya muliakan, wabil khusus wa khususon kepada para alim, para ulama, kepada para asatir, kepada para hujat wal hujajah. Wabil khusus yang saya muliakan Bapak Kepala Desa kita, yaitu Bapak Haji Wawan Kurniawan, matta'anallah bituli hayatih. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan daripada rahmat keberkahannya Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Saya muliakan kepada akhinal kiram, yaitu Haji Ahmad Ghazali selaku penasihat untuk kami, yang insyaallah kita doakan juga beliau senantiasa diberikan kesehatan wa afiatan wa salamah wa sa'adah fid dunya wal akhirah, diberikan sehat wal afiyah, selamat dunia selamat akhirah, diberikan daripada rizki yang barakah di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Saya muliakan kepada para kiai-kiai kita. Di sini ada Kiai Muhaimin, ada para ustaz yang lainnya yang alhamdulillah generasi banyak, masih muda-muda, insyaallah akan menjadi generasi kita untuk meneruskan para ulama kita, karena ulama itu insya Allah tidak akan habisnya sampai ila yaumil qiyamah. Kita doakan ajengan kita, ustadz kita, senantiasa mereka semuanya diberikan ilmu yang barakah, manfaat di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Wa ana khususan juga, wabil khusus yang saya muliakan kepada guru kita, yaitu Kiai Haji Muhammad Abdul Karim, pimpinan Pondok Pesantren As-Sobariyah dari Bojong. Pak, insyaallah beliau akan segera datang ke tempat yang mulia ini. Kita doakan juga mudah-mudahan beliau senantiasa sihatan wa afiatan, amin ya Allah rabbal alamin. Dan juga yang saya muliakan kepada para tamu undangan, para bapak, ibu-ibu, para jamaah yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita semuanya bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kelak di yaumil qiyamah kita menjadi umat yang diberikan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Sedikit yang perlu kami sampaikan dari kami selaku daripada pengurus pengajian ataupun majelis alim at-taqwa, terutama kepada para santri dan juga kepada para jamaah dan juga kepada para orang tua, sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarja. Rasulullah Pak menyampaikan dari 1400 tahun yang lalu, beliau menyampaikan, man utawi sapane wong iku kharaja metu sapa man, barang siapa orang yang keluar fi talabil ilmi, tujuannya keluar untuk mencari ilmunya Allah,
Mereka keluar dari rumahnya tujuannya talabul ilmi, mereka mengaji, mereka ta'lim, tempatnya pindah-pindah. Ada yang di musola, ada yang di majelis, ada yang di masjid, ada yang di mana-mana, yang mereka semua tujuannya mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Maka orangnya begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perginya, keluarnya, jalannya, mereka berjalan menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala sampai dia pulang. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kepada orang tua untuk senantiasa memberikan daripada kesemangatan kepada para santrinya untuk mencari ilmu. Di mana tempat? Gak di sini. Gak di sini saja. Mau di mana tempat silakan. Mau anaknya di sini mangga. Di majelis mana mangga. Majelis mana mangga. Pengajian mana mangga. Yang penting anak ini mau ngaji. Insya Allah kalau selama anak ini mau ngaji, insya Allah maka orang tuanya, kemudian keluarganya, rumahnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit dulu pada zaman Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, zaman Nabiullah Musa Pak Bu, ketika Nabiullah Musa lewat dalam suatu makom, suatu kuburan, maka Nabiullah Musa ngedengar di makom itu ada satu daripada lagi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdengar Nabiullah Musa alaihi wasallam. Ketika beliau lewat ada orang yang lagi nangis. Ada orang yang lagi ngejerit, lagi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Musa tetap jalan. Akhirnya ketika malamnya Nabiullah Musa pulang, lewat lagi pada satu makom itu, kuburan itu. Tetapi anehnya Nabiullah Musa ketika pulangnya lewat itu, kemudian Nabiullah Musa tidak dengar lagi, udah diem. Akhirnya nanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, tadi saya waktu berangkat saya dengar ini orang lagi engkau azab. Tapi ketika pulang kemudian sudah diam, wahai Allah. Kenapa?" Kata Allah taala, "Wahai Musa, maka sungguh ketika engkau berangkat, maka anak ini, maka orang tua ini, maka orang ini, yaitu orang tua ini belum pernah melihat anaknya mengaji, sehingga aku azab dia orang tuanya sebab daripada anaknya yang dibiarkan tidak mau mengaji. Tapi ketika pulang, kenapa diam?" Maka Allah menjawab, "Wahai Musa, ketika engkau pulang maka orang tua ini diam karena sebabnya ketika itu anaknya sudah bisa lafaz Bismillahirrahmanirrahim." Cuma bismillah, Bu, hanya baca Bismillahirrahmanirrahim, maka azabnya orang tua ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Azabnya dihentikan, kemudian diredakan sebab anaknya baca Bismillahirrahmanirrahim, bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau anaknya bisa baca Quran penuh dari juz 1 sampai 30. Bagaimana nanti ketika orang tuanya meninggal, maka akan mendapatkan daripada kemuliaan daripada anaknya yang bisa mengaji. Yang terakhir, saya mohon untuk memberikan kesemangatan. Kalau ada hafalan, tolong dicek ya Bu ya di rumahnya. Nah di sini ada hafalannya banyak, ada hadisnya, ada hafalannya, fikihnya, ada hafalannya. Kemudian kitab-kitab yang lainnya ada hafalannya. Ya, kita ajarkan juga cara makna kitab Jawa. Kita manai, man utawi sapane wong, iku aroda, ngarapake sopoman. Kita ajarin semuanya. Nanti insya Allah kalau anak itu serius, orang tua yang serius di rumah untuk buka lagi, insya Allah ini anak akan bisa kemudian insya Allah manfaat di tempat yang lainnya. Sendaknya dia tahu kitab kuning, cara maknainya ala pesantren Jawa. Insya Allah kita doakan, minta doanya mudah-mudahan anak-anak kita insya Allah menjadi anak yang waladun soleh, alim wa alamah, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga minta doanya untuk orang tua saya yaitu Ustadz Ibu Numunir dan juga Ibu Istiqomah, mudah-mudahan beliau juga senantiasa diberikan kesehatan wal afiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini berdiri, tanpa beliau berdua maka tidak ada apa-apanya. Anak bisa berdiri, anak bisa tegak, anak itu bisa bagaimana? Karena berkat daripada jasanya orang tua.
Oleh karena itu maka jangan sampai lupakan orang tua kita, minimal baca Fatihah untuk orang tua kita. Yang terakhir tadi mohon ziyadah Fatihahnya kepada jamaah kita yang sakit. Yang pertama Ibu Diana Sari dan juga Mas Teguh yang sedang diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya sakitnya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat segala penyakitnya, diberikan afiah fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' was-sami'ul 'alim. Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.